Saudara dan saudariku terkasih, kita kembali lagi bertemu dalam program Renungan Mingguan. Semoga saya menjumpai saudara dan saudariku dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam berkat Tuhan. Kita memasuki minggu kelima masa biasa di tahun liturgi B. Injil hari ini mengingatkan kita atau mengajak kita untuk mengalami kerahiman Allah. Bagaimana itu dijelaskan dalam perikop ini? Mari kita lihat bersama-sama. Hari ini kita mendengar Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39 tentang Yesus yang keluar dari rumah ibadat lalu mengunjungi ibu mertua Simon Petrus yang sedang sakit dan menyembuhkannya. Dan setelah itu banyak orang datang kepada Yesus untuk disembuhkan. Kita lihat beberapa pesan penting dari perikop. Pertama, bahwa ada peralihan pusat atau rumah ibadat menjadi pusat keselamatan kepada pribadi Yesus sebagai pusat keselamatan. Santo Markus mengawali perikop Injil ini dengan katakan sekeluarnya dari rumah ibadat. Bahwa sekarang rumah ibadat bukan segala-galanya lagi. Tidak lagi menjadi pusat keselamatan. Tidak lagi menjadi pusat di mana orang mau berdoa dan berhubungan dengan Allah. Tetapi sebaliknya, sekarang pusat keselamatan yang menghubungkan Allah dengan manusia bukan lagi rumah ibadat, bukan lagi tempat yang kaku atau gedung yang mati, tetapi pribadi Yesus, pribadi yang hidup. Sehingga bukan lagi jauh dari rumah ibadat, jauh dari hukum Taurat menjadi tidak mendapat keselamatan, tetapi jauh dari Tuhan Yesus, maka jauh juga dari keselamatan. Jadi ini memperlihatkan bahwa kesembuhan itu tidak hanya terjadi di rumah ibadat, tetapi Yesus mengunjungi. Di dalam pribadi Yesus ada kesembuhan, ada keselamatan. Lalu yang kedua itu adalah inti ajaran tentang keselamatan. Dalam rumah-rumah ibadat pada masa itu diajarkan tentang hukum Taurat, hukum dan keadilan Allah. Nah, hukum yang tertulis di dalam hukum Taurat diganti dengan hukum, yaitu Yesus Kristus sendiri sebagai hukum tertinggi. Karena ia katakan Allah adalah kasih. Jadi hukum tidak lagi yang tertulis dalam kitab-kitab, yang dibacakan dan dijelaskan, tetapi yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Nah, karena ada di dalam diri Yesus Kristus, maka ada ruang dialog. Ada ruang orang untuk bertanya dan Yesus menjawab. Ada ruang di mana Yesus bisa menampung pertanyaan-pertanyaan kita yang berhubungan dengan hukum intinya, yaitu cinta kasih. Sedangkan hukum yang tertulis, apa yang tertulis ya demikian harus diikuti supaya orang selamat. Dan Yesus mengganti itu dengan ruang untuk bisa berkomunikasi antara Allah dan manusia. Sedangkan pesan ketiga berhubungan dengan peralihan inti ajaran Allah. Kita pinjam kata-kata dari Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, yaitu dari Allah hakim kepada Allah yang rahim. Allah yang diwartakan oleh Yesus itu bukan lagi Allah yang siap memberi ganjaran bagi mereka yang setia dan memberi hukuman bagi mereka yang melanggar. Bukan lagi Allah yang jauh, yang tidak terjangkau, tetapi Allah yang datang, mendekat, mencari, ya, dan menemui. Itu disimbolkan atau dilakukan oleh Yesus ketika dia keluar dari rumah ibadat untuk menjumpai manusia di dalam diri ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang yang datang kepadanya. Jadi kerahiman Allah yang berlimpah ruah itu diperlihatkan Yesus dalam tindakannya menyembuhkan mertua Simon Petrus. Kalau kita baca kalimat ini sangat menarik karena bagaimana Santo Markus secara rinci menguraikan gerak fisik Yesus dalam proses penyembuhan. Ada 3 kata kerja yang digunakan oleh Injil Markus perikop ini untuk menjelaskan inti ajaran kerahiman Allah bagi manusia. Ada 3 kata menarik sekali. Pertama itu Allah mendekati, kedua memegang tangan, dan ketiga membangunkan. Ini yang dibuat Yesus kepada ibu mertua Simon Petrus. Tetapi sebenarnya ini satu tindakan besar Allah bagi manusia. 3 tindakan ini adalah gerak fisik dari Allah Tritunggal Maha Kudus yang keluar dari dirinya untuk menjumpai manusia.
Jadi Allah Bapa itu adalah tangan yang datang mendekati manusia. Yesus Kristus, Putra Allah, adalah tangan yang memegang tangan manusia, dan Roh Kudus adalah kehangatan yang dihasilkan oleh tangan itu. Jadi, proses penyembuhan ibu mertua atau dalam konteks yang lebih luas dalam ajaran gereja Katolik, keselamatan itu tidak dikerjakan oleh Yesus sendiri, tetapi dikerjakan bersama-sama oleh Allah Tritunggal Maha Kudus. Sehingga apa yang dilakukan oleh Yesus, mencari atau mendekati ibu mertua, Simon Petrus, memegang tangannya dan membangunkannya. Allah Bapa selalu prihatin dan peduli dengan kondisi kehidupan kita. Dia selalu mau untuk mendekati kita. Dia akan terus mendekati setiap orang. Entah orang itu minta atau tidak, Allah tetap datang. Rahmat-Nya tetap menjumpai kita. Ia akan selalu datang, selalu mendekati manusia. Apalagi kalau manusia itu mengungkapkan kerinduan untuk didekati oleh Allah lewat doa-doa. Doa-doa itu adalah bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan merasakan, mengalami lewat doa-doa atau dalam doa-doa Allah mendekati manusia. Tindakan kedua, melalui Yesus Kristus, tidak hanya melihat, tidak hanya mendekat, tetapi konkret, nyata, dia memegang tangan kita, ya, memberi kekuatan, memberi berkat, ya, menyalurkan berkat-Nya untuk menguatkan, bahwa meyakinkan kita bahwa Allah ada. Ada Allah yang bisa membangkitkan kita, yang bisa menyembuhkan kita, yang selalu ada bersama dengan kita, yaitu Emmanuel. Allah Roh Kudus yang selalu membangkitkan kita, selalu membangunkan kita kembali, memberi kita kembali semangat kalau kita jatuh, memberikan kekuatan kalau kita sedang patah semangat, dan memberikan kita kepercayaan, harapan kalau kita sedang putus asa, mencerahkan dan menghidupkan hati dan budi kita kalau kita sedang menghadapi banyak persoalan dan kesulitan. Sehingga kehadiran Yesus di rumah ibadat, lalu di rumah mertua Simon Petrus, adalah proses bagaimana Allah datang mendekati manusia, mendekati setiap kita, memegang tangan kita masing-masing, dan membangkitkan kita, menyembuhkan kita, memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Dan Santo Markus meyakinkan kita bahwa di dalam Yesus dan bersama Yesus semuanya adalah jalan keselamatan. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Amin.